Alhasil untuk menjamu tamu dipotonglah kurang lebih 150 ekor unta atau sapi, lebih dari 1000 ekor kambing, dan puluhan ribu ekor ayam. Aku ini telurnya bawang. Alhamdulillah. Bisa sih kita pecahkan rekor ini, bisa. Dilebihkan saja satu. Jadi tahun depan kita potong 151 sapi, 1001 kambing, 2001 ayam. Pecahkan rekor. Ini membuktikan bahwa Maulid ini tidak bisa dihapus, tidak bisa dihilangkan, meskipun orang Yahudi membuat makar. Jadi Yahudi membuat makar kalau Maulid itu bid'ah, tidak dilakukan Rasulullah, tidak ada di zaman Rasulullah. Jadi orang Yahudi membuat makar. Habis Maulid makan. Jadi beda sedikit. Akhirnya dengan perjalanan sejarah yang panjang, ulama terakhir ini demi membentengi umat, membackup serangan Yahudi dengan fitnah, isu, diadakan penelitian tentang dalil-dalil Maulid 5 tahun terakhir. Dan kami juga ikut andil di situ. Jadi kami adakan komunikasi antara Al-Azhar dengan masing-masing. Bagaimana dengan gerakan kita ini untuk membackup kita punya umat. Alhamdulillah, lewat jasa Mufti Mesir waktu itu, Syekh Ali Jum'ah. Jadi beliau ini sangat hebat, ya. Ulama yang sangat hebat, menemukan dalil, tentunya lewat penelitian yang panjang, bahwa Maulid itu kuat dalilnya. Apakah dari Al-Quran, hadis, dan riwayat. Maka ditemukan bahwa dalil yang bisa dijadikan dasar untuk bermaulid adalah Surah Ibrahim ayat 5. Surah Ibrahim ayat 5 atau ayat 5 Surah Ibrahim. Maka dia Allah Ta'ala, wa zakirhum bi ayyamillah, beringatilah hari-hari besar agama Allah. Dan Maulid, kalau kita telusuri, adalah hari raya terbesar dalam Islam. Lebih besar dari Idul Adha, lebih besar dari Idul Fitri, bahkan lebih besar dari malam Lailatul Qadar. Imam Asyuti dalam kitab Al-Khasa'is Al-Kubra mengangkat satu riwayat. Allah berfirman kepada malaikat, wahai malaikatku, kalau bukan Muhammad, saya tidak ciptakan jin dan manusia. Kalau bukan Muhammad, saya tidak menciptakan langit dan bumi. Kalau bukan Muhammad, saya tidak akan menciptakan surga dan neraka. Nah, sahabat Muhammad, akhirnya makhluk diciptakan. Sekiranya Allah mau, yang ada itu cuma Allah saja dan Muhammad, selesai. Tapi karena Muhammad, akhirnya makhluk diciptakan. Ini membuktikan Maulid adalah hari raya yang terbesar dari dasar. Kemudian dicari lagi, diteliti ayat yang membolehkan merayakan dengan meriah. Tadi itu dasar utamanya Ibrahim ayat 5.
Alhamdulillah ditemukan ayat yang bisa dijadikan dasar merayakan Maulid dengan meriah adalah surah Yunus ayat 58. Surah Yunus ayat 58. Kul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, karena anugerah Allah, karunia Allah, oleh karenanya bergembiralah. Boleh bergembiralah. Kemudian surah Ar-Rum ayat 4. Wa yauma idzin yafrahul mu'minun. Dan pada hari itu bergembiralah orang-orang yang beriman. Kata-kata Maulid ditemukan juga ada di dalam surah Maryam ayat 33. Yang temukan ini adalah Habib Umar Yaman. Habib Umar Yaman, cucu Rasulullah. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ab'atsu hayya. Keselamatan bagi saya ketika saya dilahirkan, Maulid, dan ketika saya dimatikan, dan ketika saya dibangkitkan kembali. Itulah beberapa ayat tentang Maulid. Sekarang hadisnya. Yang jadi pertanyaan juga, apakah Maulid ada di zaman Rasulullah atau dilakukan oleh Rasulullah? Alhamdulillah ditemukan juga dalilnya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, sahih tentunya. Bisa kita lihat di bab puasa di Bulughul Maram bisa. Ketika Rasulullah berpuasa hari Senin, maka Umar bin Khattab bertanya, wahai Rasulullah, kenapakah engkau berpuasa hari Senin? Apa jawab Rasulullah? Zaka yaum wulidtu wa zaka yaum buistu. Saya berpuasa hari Senin karena hari Senin saya dilahirkan. Maulid Nabi tak tiap minggu, akal lagi. Kalau kita tiap tahun, ya harusnya kita tiap minggu bermaulid. Kemudian pendapat seorang ulama bernama Muhammad Khalid Sabit. Beliau berpendapat orang yang tidak pernah berbahagia dengan kelahiran Rasulullah, maka selamanya dia tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Titan itu atau dia lemah Maulid sedikit-sedikit bid'ah. Di juga berakat. Nama tapa, nama sakato. Mana tahu. Senyum kid ini senyum. Iya manjama, jaminya ki manjama. Tanya ngutang. Nah, ada satu ketiga. Teman saya juga pintar. Assalamualaikum. 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 Ketiga kali, assalamualaikum tidak mau. Maaf saudara, salah alamat Kak. Saya kira ki orang Islam, ternyata bukan. Masa diselami tidak mau? Bahayanya Wahabi ini Pak. Tidak mau. Kita senyum, tidak mau. Subhanallah. Nasi tufan ditata, nigi to dia nak kena Mario. So rijajana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka selamanya dia nak nulai. Untuk ya sangnya berakat. Itu bahasa. Ternyata Ibnu Taimiyah sendiri, ulama yang dijadikan rujukan oleh paham keras ini, ya, berpendapat. Kaget lagi itu Pak. Jadi kelompok ini mengatakan kami cuma mengambil pendapatnya Ibnu Taimiyah saja. Ternyata Ibnu Taimiyah berpendapat di dalam kitab Haulal Ihtifal
Bizikri Maulidin Nabawi yang ditulis oleh As-Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, halaman 22 sampai 24. Ibnu Taimiyah berpendapat diberi pahala yang besar bagi orang yang bermaulid. Kenapa pengikutnya mengatakan tidak? Berarti ini adalah makar, penipuan, pembohongan. Ya, betul-betul Allah tetap menjaga agama. Jadi aliran keras ini memang sengaja untuk menghapuskan syiar, karena syiarlah kekuatan utama orang Islam. Apakah syiar itu? Maulid, barzanji, zikir-zikir. Saya pernah ketemu dengan orang yang pernah ikut dengan guru Tamodale di hutan. Saya ketemu beliau katakan, ina semaku ke dia ini gak berakak. Kenapa? Dia ina nasa na baca tayo bersanji. Ina bersanji kitab atau bacaan yang paling berkah setelah Al-Quran. Paling berkah nasa. Butinna Riolo nasa nareko nasaraki penjajah, misalnya Nippon Belanda. Kita langsung berkumpul di masjid, kemudian kita bersanji. Alhamdulillah tidak ada serangan. Kenapa? Ketika masyarakat bersanji, itu orang Jepang yang menyerang lewat udara melihat daratan ini jadi lautan semuanya, langsung bingung. Apa yang mau dibom ini? Lautan semuanya. Mereka bersanji. Dan tiap kali kita bersanji, itu kita sediakan baki, kemudian tepung, labu. Dan manakala mahlul qiyam, kita persilakan kasih jalan Rasulullah, dan datang, selalu datang. Kekuatannya, keyakinannya orang dulu, Pak. Tiap kali mau bersanji Rasulullah pasti datang. Buktinya itu baki yang terisi labu, ada bekas tapak kakinya Rasulullah. Mungkin kita ini kurang yakin kapan. Mana kalian kena bita mau bersanji ya. Keyakinan ya. Lu nggak bicara keyakinan luar biasa ya. Akhirnya diadakan lagi penelitian tentang bersanji. Kehebatan apa yang ada di dalam bersanji? Sejarah membuktikan tidak ada tulisan sejarah Rasulullah sehebat bersanji sampai sekarang. Yang terakhir ini ada satu tulisan Ar-Rahim Maktum, itu memang dapat penghargaan, tapi tidak sehebat bersanji. Dikaji lagi tahun ini oleh pakar bahasa Arab, oleh ulama-ulama tasawuf, dan ditemukan kehebatan bersanji ternyata bukan karangannya Abu Ja'far. Selama ini kita tahu bersanji itu adalah karangannya Syekh Abu Ja'far al-Barsanji yang merupakan qadi Madinah waktu itu. Ternyata bukan. Ternyata bersanji karangannya Rasulullah sendiri. Cuma Abu Ja'far itu dijadikan juru tulis. Bersanji itu 100% Rasulullah yang ucapkan. Buktinya, mau membuktikan, di bab pertama tertulis Abtadi'ul imla bismizatil aliyah. Imla artinya
ilkaul qalami liyaktubah. Imam Asyuti menjelaskan di dalam kitab Talhinus Sonji. Imla artinya menulis ucapan orang yang mendiktekan. Waktu kita ibtidaiyah dulu ada pelajaran imla dan khat. Khat tulisan indah, imla ya menulis dikte bahasa Arab. Sekiranya karangannya Syekh Abu Ja'far, tentu dia menulis abtadiul kitabah. Saya memulai menulis barisan ini dengan nama Zat yang Maha Mulia. Makanya barisan ini sangat-sangat luar biasa. Sama halnya juga dengan burda yang ditulis oleh Imam Al-Busairi, itu yang ditulis itu cuma 4 bait. Imam Busairi yang sangat kuat menulis syair sampai ribuan, ketika menulis Rasulullah hanya mampu 4. Amin tazakuri jiran, amin salami. Selanjutnya bait ke-5 sampai 165 Rasulullah lagi yang didiktekan. Salawat-salawat panjang Rasulullah yang mengajarkan. Rasulullah yang mengajarkan. Hizbul Bahri 1 minggu Rasulullah mengajarkan kepada Hasan Syazili, cucu Rasulullah. Kalau Wahabi, wah bid'ah, binatang kalau. Jadi memang sekarang kita kurang ilmu yakin, Pak. Satu contoh ilmu yakinnya sahabat. Kita harus selalu membahas sahabat. Maka ada sahabat itu Hajar Aswad, warnanya hitam, namanya saja Hajar Aswad. Sekiranya putih Hajar Abyad. Tapi keyakinan sahabat kepada Rasulullah, mereka katakan, kalau Rasulullah katakan Hajar Aswad ini putih, kami yakini Hajar Aswad putih, meskipun jelas-jelas warnanya hitam. Harusnya kita begitu, Pak. Rasulullah sudah teriakan ya, 1400 tahun yang lalu, 2 rakaatnya saja salat sunnah subuh jauh ya, lebih mulia, lebih besar daripada dunia beserta isinya. Itu dunia beserta isinya berapa ribu triliun itu. Kita baru 1 juta sudah tinggalkan salat sunat. Subhanallah. Orang yakin. Bagaimana dengan salat subuhnya? Ada seorang sahabat saking yakinnya kepada Rasulullah, sewaktu Rasulullah masih hidup, ada kalau lewat jalan itu ada pohon, ada rantingnya. Kalau melintas itu kita harus nunduk, cukupi. Ketika Rasulullah telah tiada, pohonnya pun telah ditebang, sahabat ini kalau lewat jalan itu tetap tunduk. Saking cintanya Rasulullah, yakin, betul-betul yakin. Apalagi Rasulullah telah meninggal, pohonnya pun telah ditebang, tapi tetap tunduk, betul-betul berakar. Ya alhamdulillah di to Kalimantannya memberakar. Saya kalau telepon berakar pertamanya megamu betul. Alumni Sengkang 60-an, 70-an masih banyak hidup. Di Sengkang habis semua, Pak. Melampesu nggak tahu lagi. Alhamdulillah. Asana bita sebaik-baik manusia itu panjang umurnya, banyak pahalanya. Ya, tapi banyak pahalanya. Ya. Jadi yakin kita harus tingkatkan, nambah terus keyakinan, ilmu yakin.
Saya sendiri mungkin baru teori ya, biasanya ilmu yakin. Karena Riolo yang itu cerita sering kita dengar. Makanya guru tersada aki kuna nama bismillah jadi mana? Suatu ketika lo juga macara guru tersada akan melintasi sungai. Ya, cerita ini sangat terkenal. Sering diutarakan sama guru Yunus juga, Yunus Martan. Sudah menunggu, mana ini perahunya nih? Tidak ada. Tiba-tiba muridnya ingat, wah, guru sendiri bilang biar bismillah bisa. Wah, dia mau praktek. Terus muridnya bilang, "Bung, urengnya gitu. Lo kemana? Tematik kan? Masih di mata kena nama bismillah jadi. Aku baca ki. Urengnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Letup Pak. Langsung nyampe di seberang. Kisah ini kisah nyata dan sering ya diceritakan oleh Guru Yunus Martan. Saya masih punya filenya, ada saya di laptop tentang kisah ini. Yakin bismillah, Guru ada sendiri yang ajarkan, seakan-akan ya. Jadi Pak, jadi menyeberang sungai langsung ya. Adik-adik perhati langsung ya, ada sungai di sini ya. Bismillah ya. Jadi labu mana? Mana labu mana? Allahu Akbar. Subhanallah. Yakin. Nah sekarang itu mukadimah tadi ya. Baru masuk ceramah ini. Saya akan membahas karena ini menjadi tali perempuan tentang keutamaan perempuan. Ada apakah bapak-bapak di? Nanti lain kali keutamaan bapak-bapak. Ya. Nah, sekarang keutamaan perempuan. Sejarah membuktikan. Jadi rumah kunde sejarah terus nebu sejarah terus. Selalunya sejarah. Sejarah membuktikan manusia pertama masuk Islam setelah Rasulullah tentunya. Rasulullah tidak dihitung lagi. Adalah perempuan. Perempuan. Siapa Bu? Siapa? Hah? Hadijah, ya Hadijah. Koseki. Ya. Manusia pertama yang mati syahid. Manusia pertama yang mati syahid adalah perempuan. Siapa itu? Ayo. Manusia pertama mati syahid dalam sejarah adalah Suwaibah. Kita lihat perjuangan Suwaibah. Beliau adalah budaknya Abu Jahal, Abu Lahab. Di sana itu Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Dongo. Nah siksa Suwaibah mulai dari cambukan, masih beriman, la ilaha illallah, disiksa dengan berbagai jenis siksaan, la ilaha illallah, terakhir ditombak kemaluannya sampai tembus ke dadanya. Bisa dibayangkan sadisnya itu Abu Lahab itu. Suwaibah tetap la ilaha illallah. Kalau kita mau hitung-hitungan, harusnya Suwaibah yang pertama masuk surga. Berarti bikin sejarah lagi. Makhluk yang pertama masuk surga selain para nabi dan rasul adalah perempuan. Ya.
Sekarang mau bicara tugas. Kami adakan kajian juga. Ternyata dalam Islam yang sangat memberikan peran pendidikan agama terhadap anak adalah perempuan. Berapa persen, Bu? Selama ini yang kita tahu bapak lah yang mendidik anaknya. Ya memang tugasnya mendidik istrinya, mendidik anaknya. Tapi ternyata dinilai dari segi pengaruh, ya, ulama kita mengatakan 75% dipegang oleh ibu. Sehingga muncullah satu istilah, bapak atau suami mengantar agama sampai di depan pintu rumahnya saja. Ibulah yang membawa agama itu sampai ke kamar, ke dapur. Ya. Makanya betul kata Rasulullah, madrasah pertama itu adalah ibu. Jangan main-main dengan ibu ya. Wah, saya itu takut sekali dengan perempuan. Wah, karena di mana-mana kalau ibu-ibu bergerak, dia lemeu. Misalnya masjid ada masalah, kalau ibu-ibu bergerak sudah selesai. Jadi itu bapak-bapak gayanya sih. Kenapa? Perlu ya kayak dulu tuh. Berada di TV gimana tuh ya. Nanti saya akan kasih tahu itu fadilah-fadilahnya ya. Catat memang nih. Jadi ibu. Contoh sekarang ini ada beberapa contoh satu keluarga muslimah yang hidup di mayoritas kafir yang berhasil mendidik anaknya menjadi super muslimah. Contoh di Prancis ketika dikeluarkan undang-undang pelarangan berjilbab di tempat umum atau kantor, apa yang terjadi? Guru TK waktu itu mengatakan ke muridnya, TK 4 tahun. Oke, minta sangat didikan selan. Kita nih fakta ini ya. Kada gurunda, nah tidak tahu aturan. Apa bu? Kenapa pakai jilbab? Kan sudah diundang-undangkan tidak boleh pakai simbol agama. Kata gurunya, lepas jilbabmu. Apa kata anak ini? 4 tahun. Bu, boleh lepas jilbab saya. Ambil pedang, tebas leher saya, baru bisa lepas jilbab saya. Masya Allah, anak kecil 4 tahun, imannya sangat luar biasa. Didikan ibu, bukan didikan bapaknya. Ibu pak. Anak kecil kalau dipikir, mana tahu ya dia namanya pedang. Bisa lepaskan, silakan. Bu guru lepaskan jilbab saya, tapi ambil pedang sekalian dengan leher saya, baru bisa saya lepaskan. Tidak bisa saya lepaskan, tidak bisa. Anak kecil, aku ini 20 itu, tapi sweet, lepas di jilbabnya. Masya Allah. Di Amerika sama, anak kecil juga. Ketika ibu guru bertanya kepada muridnya, "Nah, mau jadi apa?" Biasa anak-anak mau jadi dokter, kamu polisi,
Kamu pilot, ya. Kamu yang muslimat pakai jilbab. Saya mau jadi apa? Ibu saya mengajarkan saya harus jadi sahabiyah. Bingung nama gurunya. Apa? Sahabiyah? Apa itu? Saya juga tidak tahu. Kalau mau tahu, tanya aja ibu saya. Penasaran ini gurunya. Ini kan sekolah Nasrani. Karena minoritas, ya orang muslim juga sekolah di Amerika. Akhirnya diteleponlah gurunya. Wahai ibu, ini saya heran ini dengan anaknya ini. Aneh ini. Kami tanya anak-anak tentang cita-cita, ada yang mau jadi dokter, polisi, guru. Kok anak ibu mau jadi sahabiyah? Apa itu sahabiyah itu? Oh begini Bu, kalau mau saya jelaskan, silahkan datang aja ke rumah. Panjang ini ceritanya. Boleh? Maka ditentukan hari libur. Pas ketemu dijelaskan sahabiyah itu adalah orang-orang yang berjuang bersama Rasulullah, anak Rasulullah, istri Rasulullah, dikisahkan. Akhirnya terharu masuk Islam. Coba, didikan seorang ibu bisa mengislamkan seorang guru Nasrani. Ini kita harus contoh ini. Kemudian, kenapa ibu itu, seorang wanita itu sangat berani dalam menghadapi tantangan? Makanya ketika perang-perang besar, ya, apakah itu di Irak, yang berhasil membom ya, titik-titik camp musuh itu adalah pilotnya perempuan semua, tidak ada laki-laki. Karena itu perempuan narik ke mata rui, mati banget tuh, mati aja lalu. Kenapa? Karena dia psikologinya pernah melahirkan, sering dia menghadapi namanya maut, sering sekali. Itu pun tidak tobat-tobat, ya, sering sekali melahirkan itu. Oh masya Allah, saya tidak bisa bayangkan karena saya tidak pernah melahirkan. Satu kakinya itu di kuburan. Wah. Makanya wajar kalau meninggal itu mati syahid. Ya cuma gak enak dibalik ya, ibu-ibu jadi pemimpin gak enak karena memang sudah keputusan Allah. Tapi seorang wanita harus yakini bahwa peranan ibu itu 75%. Kita harus yakini itu. Kita yang bapak-bapak ini 25% saja. Jadi bohong itu kalau bilang, oh saya yang didik, bohong. Tetap ibu. Meskipun ibu ini mengadopsi ilmu dari suaminya, tapi yang menerapkan langsung, memasukkan langsung pasti ibu. Karena dia yang lebih sering berada di rumah. Bapaknya kan di luar. Makanya laki-laki itu bahasa Arabnya rijal, dari kata-kata rijlon, kaki. Irfa, Mairo berani Pak Jokam itu Pak dari kata-kata rijlon. Itu si makundre dari kata-kata mar'ah, mir'at, caming. Namanya makundre itu Pak caming. Caming ke kamarana. Keseliwang engkesi. Pintu keluar baliknya engkesi. Bahkan saya punya teman ada cermin di rumahnya. Subhanallah. Cermin di rumahnya di depan. Macam itu kan. Tasatna camisi. Muhammad. Dompetna engkesi caminna. HP-na masih camisi. Subhanallah. Ternyata memang rumah kunre ya, pokoknya macam ini. Jadi saling mengerti di bawah. Fadilah wanita, ya, utamanya. Acataki, kau catakan toki. Seorang wanita soleha, kekuatan doanya lebih mustajab daripada
70 orang wali laki-laki. Seorang wanita soleha, kekuatan doanya melebihi 70 wali laki-laki. Sekarang satu orang wali laki-laki saja susah kita dapat, Pak. Mungkin sudah tidak ada sekarang. Mungkin. Jadi ternyata nggak usah kita jauh-jauh cari. Tiga segi makan di guru, tiga segi juga melo berangkat. Ya. Ada di rumah, ada di dalam rumah. Saya memang susah karena mati di situ bagaimana? Baru dirasakan. Kekuatan kita ada di rumah ternyata. Ibu. Masya Allah. Kemudian 2 rakaat wanita yang lagi hamil dari kemata bukit itu lebih baik daripada 80 rakaat wanita yang tidak hamil. Maaf. Makanya ibu sih ya, bukan main ini, 9 bulan dikasih kesempatan ya, berpahala 80 kali lipat. Wanita yang menolong suaminya dalam mengurus agama ya. Nah, sebab angkat itu je tahu susah. Lakinna mengurus agama. Ya halah-halah gimana susah banget. Ini yang sejalan ya. Suaminya mengurus agama, istrinya mendukung. Iya, terus agama terus. Pahalanya mendukung saja ya, mendukung belum terlibat. Maaf, belum terlibat. Baru mendukung saja, maka wanita ini akan dimasukkan ke dalam surga lebih duluan dari suaminya selama 500 tahun. Jadi ikhlas ki bapak-bapak di ya Allah utama beneta surga. Kenapa? Karena kalau ditakdirkan istri kita di dunia itu juga di akhirat, memang harus lebih cepat ke surga dulu untuk mengenali tempat tinggal kita, mengenali istana kita. Karena surga yang paling kecil akan dibalas dengan iman yang paling kecil, akan dibalas dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Jadi istri kita ini selama 500 tahun mengenali tempatnya. Saking luasnya itu istana Jamrud. Ya, istana Jamrud minimal, istana intan, almas, berlian. Ya. Manakala suaminya datang, maka menunggulah istrinya. Tentunya bercadar, karena bidadari itu bercadar. Siapa yang sanggup memakaikan cadar istrinya, insya Allah dia menjadi penghuni surga. Yang berat, saya sendiri belum bisa. Ketika suaminya mengetuk pintu surga, dibukalah pintunya oleh istrinya. Suaminya kaget. Siapa kamu? Kan bercadar. Pas dibuka, maka dilihatlah, apa dia bilang? Saya istrimu di dunia. Pas dibuka, kan diganti Pak ya. Itu istri kita, misalnya yang di dunia itu juga yang di akhirat. Ilaski bapak-bapak, halo, saya tanya dulu. Ketua jamaah Makedah. Wah, bu sakit tuh. Gimana tuh kilino? Alena sih ke surga. Beda Pak, karena kita ini diganti semuanya. Bidadari saja perbandingannya itu 70 kali lipat kecantikannya daripada wanita tercantik di dunia. Istri kita ratunya bidadari, kecantikannya dibanding bidadari 70.000 kali. Makanya suaminya pas dia tanya, siapa kamu? Saya istrimu. Dibuka cadarnya, saking cantiknya suaminya pingsan.
Tidak percaya, cantiknya. Jadi jangan dibayangkan istri kita, imoto kilino, basic ini bolu nih. Diganti Pak, diganti. 70.000 dari bidadari. Satu bidadari 70 kali lipat dari wanita tercantik di dunia. Pisang. Berapa lama? 40 tahun pisang. Ya. Dia merantau surga, pisang di Yolo. Ya. Jadi kita ini berumah tangga memang tujuannya jangan jangka pendek. Jadi kita berumah tangga mengharap suami istri sampai di surga, anak kita tetap bersama kita di surga. Nah, sahabat mata ke surga, ya, tasapa beneta digagai, tegi itu. Nah, domi onro, kita hanya surga neraka. Maku toro beneta, tegi kasih laki ku di, metin mata aja. Nah, domi onro, ya, itulah namanya suami istri yang abadi. Bukan cuma di dunia saja. Amin ya, semoga ya. Jelas gini. Itu juga istri kita di dunia, itu juga di ya. Bagaimana fungsinya bidadari? Wah. Itu kan bidadari melayani suami kita. Jelas Ki Budi? Ya, sekarang ibu-ibu ini. Ribuan bidadari yang melayani suami kita. Ya, saya tanya Ki ibu-ibu. Jelas Ki ya? Semua pelayanannya, kita kan ratunya, tunjuk saja. Minumannya, kasih. Kasih. Tapi urusan ranjang, langkahi dulu mayat saya. Wah, terserah ini. Kita kan ratunya. Kalau kita tidak mau memberikan bidadari suami kita, ya terserah. Terserah. Cerita ya, mumpung surga. Di surga itu kan semuanya boleh, ya, semuanya boleh. Bahkan ada sungai arak. Ada seseorang bertanya kepada seorang ulama, Syekh, mintrasan ayah ya? Bagaimana? Saya ini maaf perokok. Bisa nggak merokok di surga? Pusingnya nih. Jadi tidak ada dalilnya ini. Minum arak boleh, bahkan ada sungai. Emas bagi laki-laki boleh. Bagaimana ini ya? Untung namanya ulama kan pintar. Boleh. Boleh merokok di surga, boleh, semua boleh. Cuma masalahnya di surga itu tidak ada api. Kalau mau api, turun dulu, ambil apinya ke neraka. Ya, tanda pegang lagi. Ini masalah keyakinan ya. Allahu Akbar ya. Aja nih bahas surga jolo ya. Kemudian wanita yang menyapu lantai dengan berzikir. Tolong dicatat. Hafal langsung, hafal aja gampang. Wanita yang menyapu lantai, membersihkan rumahnya dengan berzikir, maka pahalanya bagaikan menyapu lantai Ka'bah. Ka'bah itu sekali sholat 100.000 kali mesti lain. Tapi dengan bersih, bukan dengan mengomel. Ya. Istri yang membuatkan minum suaminya tanpa disuruh, itu pahalanya 3 kali khataman Al-Quran tanpa disuruh. Ya, waktu lu disuruh deh, kagak mesti kopi. Bisa. Kemudian istri yang kelelahan bangun malam karena anaknya minta susu, jam-jam mata. Pahalanya 70 kali haji mabrur. Ya, memang alol kesi, motoi, pasusui. Hampir anaknya, akiambokna, tanpa keleceban, malah nggak tahu. Ya. 70 kali haji mabrur. Jika wanita memijat suami tanpa disuruh,
akan mendapat pahala 7 emas batangan. Emas batangan. 1 batang emas itu 500 juta. Jika disuruh, tadi tidak disuruh, tapi jika disuruh mendapat 1 batangan perak saja. Jadi siap-siap Bapak. Matu pokoknya. Mata rumah pijak mana? Tanpa disuruh ya. Ingat tanpa disuruh nih. Istri yang membangunkan suaminya sholat subuh berjamaah di masjid, maka pahalanya 27 plus 1. Nah, jadi seorang perempuan itu sholat masjid, boleh sholat di masjid, lebih afdal di rumah, dan tidak boleh wanita itu dilarang ke masjid. Itu hukumnya, aman. Terserah dipahami bagaimana. Karena ada juga yang melarang, tidak boleh dilarang, tidak boleh. Ada sabda Rasulullah, seseorang yang ke masjid dengan tujuan mempelajari 1 kebaikan, apakah laki-laki atau perempuan, pahalanya sekali umrah. Jadi perempuan itu boleh sholat di masjid 27, lebih afdal di rumah, tidak boleh dilarang. Ini dipahami. Wanita yang membangunkan suaminya untuk sholat subuh, apalagi sholat tahajud dulu, itu pahalanya 27 plus 8 plus 1, 28. Ini khusus perempuan, laki-laki tidak. Makanya ada istilah kita itu dalam seni berumah tangga, sunnah ya, itu kalau kita bangunkan suami, percikan air. Betul Bu. Ini suami rasakan itu bagaikan air dari sumber dipercikan. Maknya itu. Dulu di zaman kecil saya ada tembak-tembak air nih. Itu bagus, lebih bagus itu. Karena jangkauannya 2 meter itu dari jauh. Ciu. Bangun Pak. Ciu. Tembak. Ciu. Kalau tidak mempan, karena ini demi pahala, siapkan 1 ember. Siram saja. Selesai. Marang kata iya. Oke, sampai subuh ya. Siram saja ya. Siram. Sebaliknya, dosen kami dulu di UMI, sekarang jadi rektor, Prof. Masrurah, perempuan. Tinggal 1 saja, kasihan. Saya belum pernah mendapatkan bimbingan suami, itu saja. Belum pernah saya dibangunkan sholat tahajud. Itu saja. Dan Prof. Masrurah ini satu-satunya perempuan yang mendukung poligami. Heboh kemarin di Makassar itu. Heboh, kok ini perempuan? Dia yang harus poligami, tidak bisa tidak. Perempuan begini. Heboh Pak, heboh. Dibikin semacam apa itu? Ya, yang kumpulkan data itu. Alasan dia, pertama, ini hukum Tuhan, tidak boleh dihapus. Terus yang kedua, ini tantangan bagi kita perempuan, bagaimana meningkatkan pelayanan. Karena terjadi di keluarga dia. Kalau saya katanya, saya suruh suami saya poligami kok, tapi tidak mau karena pelayanan saya bagus. Tapi kalau pelayanannya tidak bagus, namun macam lagi kita tetap kawin mah pasti. Dia tantang. Kemudian terakhir, apabila seorang wanita haid, maka haidnya akan menghapus dosa-dosanya. Dan apabila hari pertama haid dan membaca doa, maaf saya tidak ajarkan karena saya tidak pernah haid. Siapa tahu doa haid? Halo? Ya, setengah lena padahal dia kena haid. Ya, alhamdulillah ala kulli hal wastaghfirullah min kulli zan. Maka siapa yang membaca doa ini bebas dari api neraka dan melewati sirat
secepat kilat. Kemudian diangkat derajatnya seperti 40 orang mati syahid apabila dia selalu berzikir selama haidnya. Saya kira demikian. Campuri tenagaku. Kita doakan nih. Saya hari ini drop sekali, sakit kepala. Perjalanan sudah 15 hari. Pergi Papang sini, Samarinda. Kemarin habisnya di Muara Telake. Manakala alam aku, masya Allah. Lubangnya sampai setengah meter. Bicara bisa apa mungkin di ujung. Manakala alam aku. Lebih sadis dibanding yang di televisi itu, yang balap-balap itu, mobil bam besar itu, luar biasa. Tapi alhamdulillah ya, seruntuk silaturahmi mana sudah surungnya, syukur ya sih. Sekarang aja saya sudah pusing sekali. Tapi karena baru melihat ya sesama muslim ya begitu. Apalagi ya kata saya di riwayat, nah saya pengutai Imam Asyuti, an-nazaru ila wajhil alim ibadah. Menatap saja wajah ulama ibadah. Makanya kita tatap wajah guru-guru kita, masya Allah. Menatap saja ibadah ya. Ya, tatap wajah guru, tatap wajah guru. Doakan semoga panjang umur, sehat guru tak ya. Beliau dibutuhkan masyarakat pasir. Menatap saja wajah ulama berpahala. Apalagi kalau ustaznya ganteng, berpahala sekali. Ya, jadi kita melihat guru itu mendoakan, menatap saja ulama berpahala, apalagi mengamalkan semua ajarannya. Saya kira demikian. Doakan saya nih, karena perjalanan saya masih panjang. Besok ke Banjarmasin. Singgah di mana Ustaz? Yang acara haji mungkin? Oh nggak jadi? Oh langsung aja ya. Jadi besok ke Banjarmasin, insya Allah bisa balik. Langsung acara di sini lagi. Saya kira demikian. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sama-sama telah mendengarkan hikmah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang cukup menyentuh semua kalangan. Acara selanjutnya pembacaan doa. Namun sebelum membaca doa, sebagaimana kebiasaan kita ada mahalul qiyam. Oleh karena itu, kami mohonkan kepada pembawa maulid tamsi untuk mahalul qiyam atau asrakal ala kadarnya. Tafadhal. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Allah ya Nabi salam.